Halo semuanya, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang regresi linear dalam data mining. Oke, kita langsung saja. Nah, regresi merupakan salah satu teknik yang ada dalam data mining yang dapat dimanfaatkan untuk memprediksi nilai-nilai numerik. Nah, jadi regresi ini digunakan untuk memprediksi nilai numerik. Nah, regresi banyak digunakan dalam berbagai area, misalkan pendidikan, hukum, bisnis, ramalan keuangan, dan sebagainya. Nah, jadi regresi linear merupakan salah satu metode yang biasa digunakan untuk melakukan prediksi. Nah, di sini kita menggunakan garis lurus sehingga nantinya akan bisa kelihatan dan bisa digambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan regresi. Nah, contohnya digunakan untuk memprediksi nilai rumah berdasarkan lokasi, luas, harga ketika terakhir dijual, harga rumah lain yang sama, yang berdekatan, beserta faktor-faktor lainnya. Nah, itu semua masuk dalam variabel. Nah, di model regresi yang akan kita pelajari ada dua, yaitu regresi linear sederhana dan regresi berganda. Nah, apa yang dimaksud regresi linear sederhana dan regresi berganda? Regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi hubungan antara dua variabel. Nah, jadi khusus untuk linear sederhana itu hanya digunakan untuk memprediksi hubungan antara dua variabel. Sedangkan regresi berganda digunakan untuk memprediksi dua variabel atau lebih. Nah, jadi bisa dengan dua variabel, bisa juga lebih. Nah, tapi kalau dua variabel, sebaiknya kita menggunakan saja linear sederhana. Nah, oke. Kita lanjut dengan regresi linear sederhana. Digunakan untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara dua variabel, yaitu variabel faktor penyebab atau biasa kita berikan simbol X, dan variabel faktor akibat atau Y. Nah, oke. Nah, tujuan dari regresi linear sederhana untuk mencari suatu persamaan garis lurus yang sedekat mungkin dengan semua nilai-nilai yang ada, sehingga persamaan garis tersebut menjadi benar sebagai representasi dan mewakili nilai-nilai tersebut. Nah, jadi secara umum regresi ini digunakan untuk memprediksi sesuatu yang memiliki faktor penyebab dan faktor akibat. Nah, oke, langsung saja kita lihat rumusnya. Rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Nah, di mana B, cara mencari B adalah jumlah perkalian atau sigma XI dikali YI dikurang hasil dari pembagian antara sigma X1 XI dikali YI dibagi N dibagi sigma X pangkat 2 dikurang hasil dari pembagian jumlah X1 dibagi N. Nah, jadi sebentar kita lihat contoh-contoh data yang akan kita olah menggunakan regresi linear sederhana dan regresi ganda. Nah, jadi di sini saya coba dulu. Nah, N di sini adalah jumlah data, ya. N di sini adalah jumlah data ini. Nah, kemudian untuk mencari A sama dengan jumlah dari Y dibagi N dikurang hasil dari perkalian B dikali XI. Nah, atau variabel
xi. Nah, jadi di total dulu nanti variabel x-nya, baru dikali dengan hasil b di atas. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan nilai b dan a. Nah, oke. Nah, kita lihat keterangan. A adalah titik potong dengan sumbu y, B adalah kemiringan, dan Y adalah nilai ramalan yang dihasilkan garis regresi. Nah, oke. Mungkin kalau adik-adik masih pusing di sini, sebentar kita akan masuk ke contoh soal. Nah, kita lihat dulu langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk melakukan analisis regresi linear sederhana. Nah, jadi ada beberapa langkah-langkah untuk melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana. Nah, jadi untuk melakukan analisis regresi linear sederhana, kita tentukan dulu apa tujuan yang ingin kita capai. Nah, oke. Selanjutnya, identifikasikan variabel faktor penyebab dan variabel akibat. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya kasih contoh, misalkan contohnya ya, contohnya tanggal merah. Nah, ini berhubungan dengan supermarket ya, contohnya tanggal merah. Nah, jadi penyebabnya adalah tanggal merah, akibatnya adalah pembeli membludak. Nah, misalkan seperti itu. Nah, jadi setelah kita tahu tujuannya, maka kita identifikasikan penyebab dan akibatnya. Oke, ingat tadi penyebab itu X dan akibatnya adalah Y. Oke, yang ketiga, lakukan pengumpulan data. Jadi datanya dikumpulkan. Nah, nanti kita akan belajar dari contoh data yang akan ditampilkan berikut. Oke, yang keempat, hitung X2, Y2, X dikali Y dan total dari masing-masingnya. Nah, X2 di sini mohon maaf, X pangkat 2 maksud saya, Y pangkat 2, kemudian hasil perkalian dari X dan Y. Nah, oke, di sini ada sedikit kesalahan. Harusnya X kuadrat, Y kuadrat, dan perkalian X dan Y. Oke, setelah itu, langkah berikutnya, hitung A dan B berdasarkan rumus yang kita sudah pelajari tadi. Dan selanjutnya, buatkan model persamaan regresi linear sederhana. Nah, setelah itu, kita buatkan persamaan. Nah, rumusnya juga sudah ada tadi, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Nah, oke. Dan yang terakhir, langkah-langkah yang terakhir adalah lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Nah, oke. Nah, sampai di situ. Jika adik-adik belum mengerti, silakan diulangi videonya sampai mengerti. Nah, kita lanjut lagi. Saya kasih contoh kasus supaya kita lebih mudah memahami. Nah, seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah produksi yang cacat yang diakibatkan oleh suhu ruangan, sehingga engineer ini dapat memprediksi atau meramalkan jumlah produksi yang akan cacat jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Nah, engineer tersebut kemudian mengambil sampel data selama 30 hari terhadap rata-rata suhu ruangan dan jumlah cacat produksi. Nah, oke. Jadi sekali lagi saya jelaskan di sini, seorang engineer dia ingin memprediksi berapa pengaruh suhu ruangan terhadap produksi yang cacat. Nah, jadi kita tidak tahu ini produksi apa. Yang jelas adanya produksi yang cacat berhubungan dengan suhu ruangan. Nah, oke. Nah, oleh sebab itu, engineer ini mengambil data selama 30 hari. Nah, ya, mengambil data selama 30 hari. Nah, berikut data yang didapatkan. Nah, ini 1 sampai 30. Nah, oke. Nah, adik-adik perhatikan di sini. Ini maksudnya, mohon maaf ya, ini harusnya X pangkat 2, Y pangkat 2, kemudian X dikali Y, itu sudah cocok. Ini juga seperti itu. Nah, setelah itu, nah, jadi ini jumlah X, ini jumlah Y, ini
dan Y, sehingga didapatkan sigma XI sama dengan 699. Yang ini ya. Nah, yang di atas ini ya. Oke, kemudian kita dapatkan juga sigma Y sama dengan 282. Berikutnya kita dapatkan sigma X kuadrat sama dengan 16.487. Dan kita dapatkan lagi sigma Y kuadrat sama dengan 3112. Dan yang terakhir kita dapatkan sigma XY sama dengan 6861. Nah, sebentar kita akan melakukan perhitungan sesuai rumus yang kita sudah pelajari dan data yang sudah kita ambil selama 30 hari. Nah, oke. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan menghitung A dan B dengan rumus seperti ini. Nah, kita hitung B-nya dulu. B sama dengan, ini rumus sudah saya tampilkan sebelumnya tadi. B sama dengan sigma XY dikurang hasil pembagian dari sigma X dikali sigma Y dibagi N dibagi sigma X kuadrat dikurang hasil pembagian dari X sigma X dibagi N. Nah, oke. Nah, langsung kita masukkan angka-angkanya. Nah, sigma XY sama dengan 6861. Nah, oke. Jadi kalau adik-adik belum mengerti sini, adik-adik bisa kembali ke video ini. Nah, ini sigma XY. Nih. 6861. Dan seterusnya, N-nya adalah 30, N-nya itu adalah jumlah data. Dan hasil yang kita dapatkan sama dengan 1,45. Nah, jadi ini adalah nilai B yang kita dapatkan. Oke, selanjutnya kita akan menghitung A dengan rumus berikut ini. Adik-adik bisa baca kembali. Sigma A sama dengan sigma Y dibagi N dikurang B dikali sigma X. Nah, kita masukkan angka-angkanya. A sama dengan 282 dibagi 30 dikurang 1,45 dikali 699 per 30. Hasilnya sama dengan 9,4 dikurang 1,45 dikali 23,3. Dan kita dapatkan hasilnya adalah minus 24,385. Oke, nah setelah kita mengetahui nilai B dan A, maka kita akan memasukkan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Nah, ini merupakan persamaan regresinya. Y sama dengan A ditambah BX. Jadi Y sama dengan minus 24,385 ditambah 1,45 X. Nah, X tadi kita lihat X itu adalah variabel penyebab ya, variabel penyebab. Nah, jadi dalam hal ini X itu adalah suhu. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan melalui persamaan yang kita sudah dapatkan ini. Melalui persamaan yang kita sudah dapatkan ini, kita akan melakukan pengujian yaitu suhu 30 derajat. Nah, oke, langsung saja kita melakukan perhitungan suhu 30 derajat. Y sama dengan, langsung ke sini ya. Ini. Y sama dengan minus 24,385 ditambah 1,45 dikali 29 derajat. Nah, oke. 29 derajat ya. Harusnya 29. Mohon maaf, saya betulkan dulu di sini. Nah, ini. Oh ya. Oke. Nah, kita sampai di sini tadi. Nah, misalkan kita ingin mencari bagaimana jika suhu dalam ruangan itu 29 derajat. Nah, 29 ini kita masukkan saja ke dalam pengganti X di sini. X. Nah, makanya jadi seperti ini.
Y sama dengan minus 24,385 ditambah 1,45 dikali 29. Hasilnya sama dengan minus 24,385 ditambah 42,5. Y sama dengan 17,665. Nah, jadi kerusakan atau cacat produksi yang akan ditimbulkan apabila variabel X atau suhu 29 derajat, maka kerusakan itu kurang lebih 17,665 produksi yang cacat. Nah, oke. Nah, selanjutnya jika cacat produksi, kita akan balik di sini. Jika cacat produksi yang ditargetkan hanya boleh 5 unit, ya, hanya boleh 5 unit, maka berapakah suhu ruangan yang diperlukan? Nah, jadi kita balik di sini. Nah, jadi Y sama dengan, masih tetap menggunakan persamaan regresi linear. Ini yang kita dapatkan tadi. 5 sama dengan minus 24,385 ditambah 1,45X. Nah, jadi kita akan menghitung suhu berapa yang diperlukan apabila kita membatasi cacat produksi hanya 5 unit yang bisa cacat produksi. Sehingga hasilnya 1,45 X sama dengan 5 ditambah 24,385. X sama dengan 29,385 dibagi 1,45. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 20,265. Nah, jadi prediksi suhu ruangan yang paling sesuai untuk mencapai target cacat produksi sejumlah 5 unit adalah 20,265 derajat Celcius. Nah, jadi dengan menggunakan regresi linear, kita dapat memprediksi numerik. Nah, di dalam hal ini kita akan memprediksi bagaimana pengaruh suhu terhadap produksi yang cacat. Nah, oke. Nah, sampai di sini kita akan lanjut dengan regresi berganda. Regresi linear berganda bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang hubungan antara beberapa variabel independen atau prediktor dan variabel dependen atau kriteria. Nah, misalnya agen real estate atau penjual rumah, ya, penjual perumahan mungkin mencatat untuk setiap daftar ukuran rumah, jumlah kamar tidur, pendapatan rata-rata, dan lain-lain. Setelah itu, dia dapat melihat apakah ada hubungan yang terkait antara harga jual tersebut, harga jual rumah tersebut. Nah, oke. Nah, seperti tadi, supaya lebih jelas, kita langsung masuk ke dalam contoh-contoh penyelesaian. Nah, rumus yang kita gunakan adalah Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2. Nah, di mana untuk mencari B1 sama dengan sigma X2 kuadrat dikali sigma XY dikurang perkalian dari sigma X1 X2 dikali X2Y dibagi X1 kuadrat dikali X2 kuadrat dikurang X1 dikali X2 dikuadratkan. Nah, kemudian B2, cara mendapatkannya seperti ini, itu hasil pembagian dari X1 kuadrat dikali X2Y dikurang X1 kali X2, sigma X1 dengan X2 dikali sigma X1Y dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 kali X2 kuadrat. Nah, oke. Sementara B0 sama dengan Y dikurang B1X1 dikurang B2X2. Nah, ya maksudnya sini Y per N nanti kita lihat contoh soalnya. Keterangannya, B0 sama dengan konstanta, B1 gradien pertama, B2 adalah gradien kedua sampai dengan gradien B akhir. Nah, jadi tergantung dari berapa
sampai berapa B2-nya. Nah, jadi tidak terbatas. Kita akan menggunakan semua yang muncul, ya, semua angka-angka yang muncul nanti di gradien kedua sampai terakhir. Nah, oke. Contoh, kita akan memprediksi kinerja pekerjaan mekanik, nah, atau variabel Y berdasarkan nilai tes kecakapan mekanik, itu adalah faktor penyebab 1 atau X1, dan nilai tes kepribadian atau X2. Nah, mohon maaf di sini X2-nya harusnya di bawah, ya, yang ini. Mohon maaf, harus seperti ini. Yang mengukur sikap kehati-hatiannya, dan berikut hasil yang kita dapatkan. Nah, ini adalah hasil yang kita dapatkan dari prediksi kinerja yang akan kita lakukan. Nah, jadi ini adalah regresi berganda, ya, regresi linear berganda. Nah, setelah kita mendapatkan X1, X2, dan Y-nya, nah, berapa jumlah mekanik ini mulai dari angka 1 sampai ke 20, maka kita akan olah data ini. Nah, kemudian setelah kita olah data ini, nah, seperti ini maksud saya. Nah, setelah kita dapatkan X1, X2, Y, nah, kita cari X1 kuadrat. Jadi di sini 40 pangkat 2, ya. Ini maksudnya X1 pangkat 2. Nah, harusnya seperti itu. Pangkat 2 perkalian X1 dan X2. X1 dikali Y1 dapatnya 40. Nah, ini sama semua ke bawah, ya, sama semua ke bawah ini. Dan 625 ini X2 seperti ini, 25 pangkat 2. Kemudian kita dapatkan ini. Kali 1 sama dengan 25. Sehingga melalui rumus yang kita sudah dapatkan tadi, rumusnya yang ini, melalui rumus yang kita sudah dapatkan ini, maka hasil yang kita dapatkan adalah B0 sama dengan minus 4,1036, B1 sama dengan 0,0864, dan B2 sama dengan 0,0876. Sehingga persamaan regresi yang kita dapatkan adalah Y sama dengan minus 4,1036 ditambah 0,0864 X1 ditambah 0,0876 X2. Nah, oke. Nah, saya rasa adik-adik mengerti sampai di sini. Sekarang kita dapat menggunakan persamaan regresi ini. Nah, terserah kita mau masukkan nilai X1 berapa dan nilai X2 berapa. Nah, nanti akan kita dapatkan hasil dari Y ini. Nah, Y tadi adalah apa? Y adalah, kita lihat lagi di sini, Y adalah kinerja pekerjaan mekanik. Nah, jadi kita bisa melihat berapa kinerja pekerjaan mekanik dari persamaan regresi yang kita sudah dapatkan. Oke. Nah, mohon maaf di sini saya tidak panjangkan lagi seperti di regresi linear sederhana karena caranya sama saja. Di sini saya langsung menampilkan hasilnya regresi linear berganda. Oke. Nah, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui grup WhatsApp yang kita sudah sepakati. Baik, terima kasih. Untuk tugasnya saya akan berikan berikut. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih.